Homina, 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 homina. Akhirnya, ringkasan lengkap One Piece Chapter 1004 sudah keluar, Leo. Terima kasih kepada Redon dan Arlong Park Forum. Jadi, mari kita lanjut berlayar. One Piece Chapter 1004 diberi judul Kibidango. Di cover chapter kali ini, kita melihat Tony Chopper bersama dengan seekor tupai dan juga seekor monyet. Mereka sedang memakan permen Rumble Ball bersama-sama. Baik, chapter kali ini dimulai dengan salah satu Shinichi atau headliner bajak laut buas Kaido, yaitu Speed. Dia terlihat sedang berkeliling di kastil Pulau Onigashima. Speed memberikan Kibidango kepada para gifter dan dia mengatakan jika Kibidango tersebut adalah obat pemulihan khusus dari Queen. Kemudian kita melihat sedikit flashback cerita bagaimana Otama yang pergi ikut bertarung ke Pulau Onigashima. Diperlihatkan ternyata Otama ingin melihat negeri Wano Kuni dengan Kozuki Momonosuke sebagai shogunnya. Dan dia tidak ingin menderita lagi dan merasakan kelaparan, seperti yang pernah kita lihat saat awal Arch Wano Kuni. Jadi Otama menggunakan kapal pribadi Speed untuk pergi ke Pulau Onigashima. Dia membawa serta 3 headliner bajak laut buas Kaido, yaitu Speed, Gazelman, dan juga Daifugo. Mereka menaiki kapal dan pergi ke Onigashima bersama-sama. Di kapal, Otama membuat Kibidango dalam jumlah yang besar atau jumlah yang sangat banyak. Wah, ternyata Otama tidak modal nekat berangkat ke Onigashima. Dia ternyata memiliki sebuah strategi dan mempersiapkannya dengan baik. Mantap Otama. Baik, kembali ke masa sekarang, kita melihat Gazelman dan Daifugo berlarian di sekitar kastil kediaman Kaido atau kastil Pulau Onigashima. Mereka juga terlihat sedang membagikan Kibidango kepada para gifter. Agen Otama mulai bekerja, Leo. Widih, mantap. Kemudian cerita berpindah ke pertempuran antara Franky yang dalam mode Iron Pirate-nya melawan Sasaki yang juga dalam wujud Zoan purba model Triceratopsnya. Franky Shogun menembakkan Weapon Lab ke arah Sasaki, namun serangan tersebut tidak berhasil. Entah maksudnya tidak berhasil mengenai atau tidak berhasil melukai. Hal tersebut masih belum jelas. Jadi, mari kita tunggu big spoiler atau bocoran manganya. Kembali ke cerita, Sasaki berusaha menyerang Iron Pirate Franky Shogun, sepertinya dengan serudukannya. Namun Franky berhasil meraih tanduknya dan kemudian membantingnya. Mungkin seperti gaya-gaya Smackdown-nya. Iron Pirate Franky Shogun bersiap menembakkan senjata lain miliknya. Namun divisi lapis baja bajak laut buas Kaido melompati dan meraih lengan serta kaki robotik dari Franky. Gifter pasukan lapis baja tersebut sangat kuat. Secara bersama-sama mereka berhasil menahan Iron Pirate Franky Shogun, sehingga Sasaki dapat melakukan pemulihan usai menerima dampak hempasan atau bantingan dari Franky. Berlanjut, sesuatu yang tidak diduga, tiba-tiba Usopp, Nami, Otama, serta Komainu atau Komachio lari ke tempat kejadian atau tempat pertarungan antara Franky dan Sasaki. Diikuti oleh pasukan gifter yang sekarang ada di pihak mereka. Franky menggunakan kesempatan ini untuk kabur, namun Franky malah menabrak divisi lapis baja bajak laut buas Kaido. 2 Tobirovo atau Flying Sick bajak laut buas Kaido, yaitu Ulti dan Pekuan yang mengikuti Usopp dan Nami berteriak bahwa para gifter telah mengkhianati mereka. Sasaki bingung mengapa para gifter telah mengkhianati mereka juga. Ulti melompat dan menerjang ke arah Komachio atau Komainu, namun Nami menggunakan Thunder Lance Tempo untuk menghentikan Ulti. Serangan itu mengenai Ulti secara langsung dan dampak dari serangan tersebut membuat Ulti terjatuh ke tanah. Nami berkata, "Serangan ini tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Aku butuh petir yang lebih kuat lagi," ujarnya. "Mantap Nami-chan, ayo tunjukkan hasil latihanmu. Dulu kau pernah menumbangkan CP9 dengan serangan petirmu. Sekarang waktunya membuat gosong si kadal purba." Sementara itu,
Usopp menggunakan Hitsatsu Kibidango Star untuk menembakkan Kibidango ke mulut para gifter divisi lapis baja bajak laut buas Kaido dan mengubah divisi lapis baja tersebut menjadi sekutu yang ada di pihak mereka. Sasaki bingung kenapa pasukannya berbalik melawannya atau menyerangnya, dan Iron Fire Franky Shogun mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan serangan. Iron Fire Franky Shogun menggunakan serangan baru yang diberi nama Frontblade Victory V Flash dengan pedang yang memancarkan cahaya. Iron Fire Franky Shogun berhasil menebas Sasaki. Serangan itu mengenai Sasaki secara langsung dan mengeluarkan darah dari tubuh Sasaki. Berpindah ke Black Maria dan Sanji. Sanji mengalahkan semua bawahan laki-laki Black Maria, namun dia tidak akan menyentuh bawahan perempuan dari Black Maria. Jadi Black Maria berhasil menangkapnya lagi menggunakan jaring laba-laba. Waduh, seperti yang pernah kukatakan dalam sebuah videoku, kelemahan Sanji yang tidak bisa menyerang wanita ini bisa menjadi batu sandungan bahkan bumerang bagi pihak kawan. Namun ya, mau bagaimana lagi, kekurangan tersebutlah yang membuatnya menarik. Karena jika tidak seperti itu, Sanji sangat berbahaya. Dengan kecerdasan dan tentu saja kekuatannya, dia sangat berbahaya. Berlanjut, Black Maria meminta Sanji untuk berteriak memanggil Nico Robin, dan bawahannya dengan kertas bertanda mata akan mengirimkan suara yang Sanji keluarkan menuju ke seluruh kastil untuk memancing Nico Robin ke tempat Black Maria. Dia mengatakan Kaido memerintahkannya untuk membawa Nico Robin hidup-hidup. Menurut Black Maria, Nico Robin akan terluka sampai-sampai dia tidak bisa melarikan diri dan akan tetap hidup sampai Kaido selesai menggunakannya. Maksudnya memanfaatkan kemampuannya yang mampu membaca poneglyph ya. Pikirannya jangan traveling, Leo. Mendengar apa yang Black Maria katakan, Sanji berkata, "Jangan berani meremehkan Nico Robin." Yap, tepat seperti yang Sanji katakan, Nico Robin itu kuat. Dan kita tahu saat time skip, dia sudah berlatih di markas pasukan revolusioner di bawah arahan langsung Om Dragon. Justru dengan memancing Robin ke tempat tersebut akan menguntungkan pihak aliansi klan Kozuki. Karena kita tahu jika itu terjadi, berarti Nico Robin akan melawan Black Maria. Dan kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk membebaskan Sanji, sehingga Sanji bisa fokus ke lawan yang lebih kuat, dan tentu saja seorang pria. Queen adalah lawan yang cocok jika kita mengaitkannya dengan masa lalu keduanya, yang sama-sama terhubung dengan Germa Double Six atau Pinsmoke Judge. Kembali ke panggung utama, Bao Huang mengumumkan bahwa salah satu mata-matanya, yaitu tikus dengan kertas bertanda mata, telah menemukan para sarung pedang merah atau Red Scabbard atau para abdi setia Kozuki Oden. Mereka terbaring tak sadarkan diri di sebuah ruangan di dalam benteng kastil. King the Wildfire masih sibuk. Dikatakan King terlihat menerima laporan tersebut, namun tak terlihat atau tidak jelas siapa yang sedang dia lawan. Jadi dia memerintahkan seseorang untuk pergi dan membunuh para samurai itu atau para abdi setia Kozuki Oden secepat mungkin. Sepertinya King masih bertarung melawan Marco the Phoenix, karena terakhir saat Roro Noazoro dilemparkan Marco ke puncak Onigashima, dia sedang menahan dua orang All-Star bajak laut buas Kaido, yaitu King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Kembali ke cerita. Mendengar perintah dari King, Black Maria menjawabnya dan berkata bahwa dia akan pergi dan melakukannya sendiri, karena ruangan tempatnya berada saat ini terhubung langsung ke lantai yang King maksud, berdasarkan info dari Bao Huang. Mendengar itu, Bao Huang berkata, "Cepat lakukanlah, namun waspadalah karena ada 10 orang di ruangan tersebut. Aku tidak dapat melihatnya dengan jelas karena terlalu gelap, tapi ada orang lain di sana. Dan dia sedang mencoba untuk membantu para samurai atau para abdi setia Kozuki Oden." Kemudian cerita berpindah di dalam ruangan tersebut. Terlihat siluet seseorang yang misterius yang nampak sedang merawat luka Kinemon. Orang tersebut berukuran normal atau setengah dari ukuran Kinemon,
dan kita melihat sisi wajahnya dan bentuk hidung atau mulutnya, membuat orang tersebut terlihat seperti perempuan atau mungkin juga laki-laki muda. Tapi kalau menurutku, hanya ada dua kemungkinan siapa itu. Semoga saja benar. Coba-coba tebak-tebak berhadiah. Menurutku, kalau tidak Kozuki Hiyori atau Komurosaki, tentu dia adalah Lady Toki atau istri dari Kozuki Oden. Namun pilihan pertama sepertinya yang akan menjadi kemungkinan terkuat. Namun pilihan kedua juga akan menambah suasana atau kemeriahan dari chapter kali ini. Untuk reviewnya, sepertinya sedikit telat nanti Leo, karena Mimin sedikit ada kesibukan. Jadi kumohon kalian sedikit bersabar ya. Bagian terakhir, pantun singkat untuk kalian. Si Sanji memasak bubur. Leo, minggu depan udah libur. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.